Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulina Sintani Faza dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia dalam panggung dunia. Bagian A, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika suatu negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintah menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Bagian B, politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. A. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai politik luar negerinya. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika atau blok Barat dengan blok Uni Soviet atau blok Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Sejak Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya yang berjudul Mendayung Antara Dua Karang di depan sidang BPKNIP pada bulan September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam fakta pertahanan negara-negara besar. Namun Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri pada masa ini yaitu menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950, Indonesia telah memprakarsai mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, serta keikutsertaan Indonesia dalam Forum Gerakan Non-Blok. 3. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Prioritas utama politik luar negeri pada masa ini yaitu pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa, serta mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Olduvos
dan Nevos. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. 2. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri pada masa ini yaitu menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Sejak pertengahan tahun 1950, Indonesia telah memprakarsai mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, serta keikutsertaan Indonesia dalam Forum Gerakan Non-Blok. 3. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Prioritas utama politik luar negeri pada masa ini yaitu pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa, serta mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Oldevos dan Nevos. 4. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif dalam membentuk organisasi ASEAN bersama Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Pada masa pemerintahan Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir masa Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor Timur dari NKRI. Presiden Abdurrahman Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Untuk itu, beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Akan tetapi, kebijakan politik pada masa itu ternyata dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disintegritas dan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Pada era pemerintahan Megawati, disintegritas Indonesia masih menjadi ancaman,
bagi keutuhan nasional, bagi keutuhan teritorial. Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Pada era pemerintahan SBY, Presiden SBY berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.